Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Kartika Teresia Simangunsong, S.Par MM. Saya adalah dosen pada program studi seni kuliner di Politeknik Pariwisata Palembang. Salah satu perguruan tinggi negeri pariwisata di bawah naungan Kementerian Pariwisata Republik Indonesia. Sebagai dosen, saya bergabung di Politeknik Pariwisata Palembang sejak tahun 2022. Video ini dibuat untuk melengkapi salah satu persyaratan pengajuan sertifikasi dosen gelombang pertama tahun 2026, yaitu pernyataan diri dosen untuk unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDT UKT-PT. Dalam bidang pengajaran pada mata kuliah pengetahuan pariwisata hospitality, mata kuliah ini adalah mata kuliah dasar bagi semester 1 dengan bobot 2 SKS teori. Adapun CPL pada mata kuliah ini yaitu pertama, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan menunjukkan sikap religius. Kedua, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika. Ketiga, mampu berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggung jawab pada negara dan bangsa. Keempat, mampu berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila. 5. Mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan. 6. Mampu menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan serta pendapat atau temuan orisinil orang lain. Ketujuh, mampu mentaati hukum dan disiplin dalam kehidupan masyarakat dan bernegara. Kedelapan, mampu menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. 9. Mampu menginternalisasi nilai norma dan etika akademik. 10. Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan. 11. Mampu menerapkan Global Code of Ethics of Tourism. 12. Menguasai konsep perkembangan industri perhotelan dan pariwisata. 13. Menguasai konsep dasar dalam bidang pelayanan kepada tamu dan pelanggan. 14. Menguasai konsep dasar pengolahan sumber daya manusia di divisi food production. Adapun mata kuliah pengetahuan pariwisata dan hospitality memiliki 3 capaian pembelajaran, yaitu 1. Mampu memahami pariwisata secara global yang meliputi tantangan sejarah pariwisata di Indonesia, faktor pendorong, tujuan dan pengembangan pariwisata. 2. Memahami secara umum konsep teoritis tentang kepariwisataan. 3. Mampu menginternalisasi nilai-nilai integrasi dan sikap responsif, terpercaya, profesional, berkepribadian Indonesia dalam menjalankan tugasnya. Deskripsi singkat dari mata kuliah ini yaitu pengetahuan pariwisata dan hospitality merupakan mata kuliah yang dirancang untuk memberikan pemahaman dasar mengenai konsep, ruang lingkup, karakteristik serta pengembangan industri dan hospitality, meliputi komponen destinasi wisata, akomodasi, transportasi, biro perjalanan, makanan dan minuman, serta pelayanan kepada wisatawan. Mata kuliah ini juga membahas prinsip pelayanan prima atau service excellence, pariwisata berkelanjutan, dan tren industri. Dengan demikian, mahasiswa diharapkan mampu memahami peran dan keterkaitan antar sektor dalam ekosistem pariwisata secara komprehensif, serta mengaplikasikan pengetahuan dan sikap profesional dalam pemberian layanan yang berkualitas yang selaras dengan kebutuhan ekspektasi pelanggan. Di mana kemampuan akhir yang diharapkan pada mata kuliah ini yaitu pertama, memahami tentang pariwisata secara global. Kedua, mampu memahami tentang konsep dan perspektif pariwisata yang meliputi perspektif pariwisata, konsep pariwisata, pengertian pariwisata. 3. Memahami secara global tentang industri pariwisata yang meliputi tentang destinasi pariwisata, hotel, tour and travel, culinary, transportasi, baik darat, laut maupun udara, MICE, dan lain-lain. Metode pembelajaran yang akan digunakan mencakup ceramah atau presentasi oleh dosen, diskusi personal maupun diskusi kelompok, brainstorming, problem-based learning melalui destinasi-destinasi yang ada di Indonesia yang akan ditelaah oleh mahasiswa. Sistem belajar dilakukan secara sinkronus atau tatap muka, dan di akhir pertemuan kelompok, mahasiswa akan melakukan presentasi sesuai dengan komponen pariwisata. Interaksi 2 arah akan berlangsung, baik antara dosen dengan
mahasiswa ataupun antara mahasiswa dengan mahasiswa. Bobot penilaian pada mata kuliah ini dilakukan dengan pembagian sebagai berikut. 10% adalah nilai harian, 10% nilai tugas, 30% nilai UTS, dan 50% adalah nilai ujian akhir semesternya. Selanjutnya, bagaimana cara saya menyampaikan materi pada perkuliahan pengetahuan pariwisata dan hospitality ini disampaikan pada sesi micro teaching pada video ini. Proses micro teaching dilakukan pada pertemuan ketiga. Dalam pertemuan ketiga ini diharapkan mahasiswa mampu untuk mengidentifikasi dan menjelaskan konsep kepariwisataan dan mengidentifikasi serta menjelaskan perspektif kepariwisataan. Kegiatan pembelajaran pada pertemuan ketiga ini dilakukan dalam 3 sesi utama, yaitu sesi pendahuluan, sesi penyajian, dan sesi penutup. Dalam sesi pendahuluan, dosen menyampaikan salam pembuka, menjelaskan capaian RPS pada pertemuan saat ini, dan kemudian melakukan review dari pertemuan sebelumnya ke pertemuan selanjutnya untuk menyegarkan kembali ingatan mahasiswa sehingga mampu mengikuti materi selanjutnya dengan baik. Kemudian dilanjutkan dengan sesi penyajian. Dalam sesi ini dosen akan memandu penyajian, yaitu berupa pertama menjelaskan tentang definisi pariwisata, yang kedua menjelaskan tentang motivasi wisatawan dalam melakukan kegiatan pariwisata, ketiga menjelaskan proses pengidentifikasian tentang komponen 4A pariwisata, serta yang keempat mengarahkan komponen kepariwisataan pada salah satu destinasi pariwisata. Selama menjalankan sesi penyajian ini, mahasiswa akan diberikan kesempatan berinteraksi dengan dosen, mengajukan pertanyaan ataupun diskusi. Di akhir sesi penutupan dilakukan refleksi terkait materi pembelajaran pertemuan ini dengan membahas potensi-potensi kesulitan yang akan dihadapi oleh mahasiswa dan bagaimana cara mengatasinya. Mahasiswa juga diberikan kesempatan untuk menyampaikan saran pembelajaran baik yang sifatnya teknis maupun non-teknis. Setelah itu, dijelaskan secara sederhana materi yang dipelajari pada pertemuan keempat agar mahasiswa melakukan pembelajaran mandiri berkelompok bagi yang belum menyelesaikan evaluasi berbasis studi kasus pada salah satu destinasi yang akan dipilih oleh mahasiswa. Referensi dari penelitian atau publikasi terdahulu yang berbasis dengan destinasi pariwisata yang ada di Indonesia. Demikian proses kegiatan pembelajaran tatap muka pada pertemuan ketiga pada mata kuliah pengetahuan pariwisata dan hospitality. Untuk lebih lengkapnya, mari kita saksikan bagaimana saya akan membawakan proses pembelajarannya melalui video berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang adik-adik semuanya. Kita bertemu lagi di pertemuan kita untuk mata kuliah pengetahuan pariwisata dan hospitality ya. Sebelum kita mulai, baiknya kita berdoa dulu ya. Doa menurut ajaran dan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Ya, ini kita masuk ke pertemuan ketiga ya. Tapi ada perbedaan di antara pertemuan pertama, kedua, dan ketiga. Mungkin kalian sudah melihat ada kamera di hadapan kalian. Ya kan, adik-adik semua lihat ya ada kamera. Ini saya izin dulu sebelumnya karena kamera ini untuk mengambil video. Bahwasanya saat ini saya sedang mengikuti sertifikasi kedosenan sehingga harus melakukan perekaman pada saat saya mengajar seperti ini. Semuanya nggak apa-apa ya kalau nanti masuk ke video ya? Nggak apa. Oke, baik, terima kasih semuanya. Ya, pengetahuan pariwisata dan hospitality di pertemuan yang ketiga. Ya kan? Nah, pertemuan pertama dan kedua kemarin, adakah yang masih ingat kita bahas tentang apa sih? Vanessa, silakan. Tentang sejarah perkembangan pariwisata itu dari masa kolonial, terus masa kolonial Belanda, terus masa kemerdekaan dan Orde Lama, Orde Baru, dan era reformasi hingga saat ini. Oke, bener nggak teman-teman kira-kira? Masih ingat nggak? Oke, berarti di pertemuan yang kemarin masih bisa mengingat lah ya apa yang kita pelajarin ya. Lalu itu kan pertemuan pertama ya. Yang kedua apa? Siapa yang bisa jawab? Tentang apa kita bahasnya? Ibu. Sisil dulu ya, karena Sisil yang duluan. Silakan Sisil. Yang selanjutnya itu pengertian pariwisata secara umum.
Itu pariwisata secara umum adalah aktivitas berpergian untuk mendapatkan pengalaman, pengetahuan, dan juga memberikan manfaat ekonomi bagi pelaku usaha yang dikunjungi. Oke, berarti di sini sudah ya udah diingat lagi lah, flashback ya, sebelumnya kita melakukan diskusi apa. Oke, nah di sini tadi pertama progres materinya ya sesuai ya. Berarti kita ada kontrak kuliah yang harus kita capai selama 16 pertemuan. Karena di sini saat ini adalah pertemuan ketiga, maka kita akan bahas tentang pertemuan ketiga kita, yaitu apa itu pariwisata secara beberapa sudut pandang yang ada, teori-teorinya ya. Kalau tadi kan kita bahasnya secara umum nih, ya. Dan di sini kita lihat bahwa pariwisata itu ternyata ada 4 sudut pandangnya yang berbeda-beda. Ada yang menyatakan bahwa pariwisata ialah perjalanan berkali-kali dari satu tempat ke tempat yang lainnya, itu secara umum. Ya kan, lalu yang kedua ada juga yang menyatakan bahwa pariwisata itu kegiatan wisata yang didukung oleh fasilitas pemerintah, ya kan, ada pemerintah daerah, pengusaha sekitar dan sebagainya. Itu yang kedua. Lalu ada juga ternyata di sini dari internasional juga ini yang menyatakan bahwa orang itu berpergian ke dan tinggal di tempat di luar lingkungan habitualnya selama masa periode waktu, ya kan, dan di sini terus menerus tapi tidak lebih dari 1 tahun, ya kan. Nah, ternyata tujuannya bukan cuma untuk rekreasi, tapi ada untuk kesehatan, ada untuk pekerjaan dan lain sebagainya. Jadi kalau kita menyatakan pariwisata itu secara luas ya, ternyata seluruh kegiatan, seluruh perjalanan itu termasuk dalam pariwisata ya. Sudah jelas ya semuanya ya. Nanti ini ada di modul kita, silahkan dibaca-baca lagi secara luasnya untuk lebih nanti untuk ujian kita nanti. Karena tetap ujian akhir semester nanti atau ujian tengah semester nanti itu berhubungan dengan materi-materi kita ya. Next. Nah, ini ada 6 jenis motivasi wisatawan, ya kan? Hatsi bisa lihat nggak kalau saya di sini? Bisa ya? Oke, yang pertama itu ada di physic relaxation, yang kedua ada di budaya pendidikan, ketiga ada sosial interpersonal, prestige status, pemenuhan diri dan petualangan novelty-nya. Ya, saya punya satu case. Ya, katakan ini ada satu case yang ingin saya sharing ke kalian. Contohnya, Said ini baru ujian. Anggaplah dia melakukan ujian yang dalam 1 minggu, ya kan, 1 minggu ujian terus nih, ujian harus menghafal beberapa mata kuliah, lalu Said juga harus dalam 1 hari bisa 2 atau 3 mata kuliah yang harus dia isi jawabannya setelah ujiannya, ya kan. Nah, dan pada di hari terakhir ada libur nih, misalkan anggaplah Jumat Sabtu Minggu Said ya, Jumat Sabtu Minggu, Said berpikir saya pengen jalan-jalan saya pengen liburan ke pantai gitu misalnya. Saya pengen ke pantai, pengen ngerasain air pantainya, pengen jogging di pantai, pengen jalan-jalan di pinggir pantai, pengen main air pantai, misalnya begitulah. Ya kan, pengen mendengarkan suara ombak gitu. Saya pengen ke pantai. Kira-kira motivasinya si Said ini apa? Dari 6 jenis motivasi ini. Ada yang bisa jawab? Vanessa, silakan. Petualangan, berarti masuknya petualangan, novelty, rasa ingin akan pengalaman baru, tantangan dan adrenalin terdapat contohnya rafting dan bla bla bla. Selanjutnya gitu ya. Ada yang ingin membenarkan? Anissa, silakan. Menurut saya lebih ke jenis motivasi fisik atau relaxation. Kenapa? Karena si Said kan habis mengalami ujian 1 minggu full, terus dia mendapat kesempatan libur sehingga dia menggunakan libur itu untuk merelaksasi dirinya dari dunia stres itu ya. Iya, tepuk tangan dong buat Anissa, ya kan? Jadi walaupun Said ini perginya, anggaplah pantai itu dia pengen mungkin pengalaman barunya jogging di pinggir pantai, tapi tujuan utamanya, motivasinya adalah melakukan relaksasi ya, Vanessa ya. Jadi bukan berarti karena Saidnya ini baru datang terus merasa oh ini adalah satu petualangan, enggak, ya kan? Tetap itu adalah bagian dari relaksasi. Kita next ya. Nah, konsep perspektif pariwisata, konsep dan perspektif pariwisata. Di sini ada konsep pariwisata. Ya sebenarnya ada banyak, tapi saya singkat saja menjadi komponen 4A yang akan jadi bahan diskusi kita.
ya kan? Di mana ada attraction atau daya tarik, accessibility atau aksesibilitas, amenity atau fasilitas, dan yang terakhir adalah ancillary service atau layanan pendukung. Silakan dibaca-baca lagi pengertiannya, pembagiannya, ya. Akan saya nextkan dulu. Nah, ini adalah perspektif pariwisata. Ya, kalau perspektif pariwisata ini terbagi menjadi 5, ya kan? Yang pertama adalah perspektif ekonomi, atau kita katakan bahwa pariwisata adalah sumber devisa, penciptaan lapangan kerja terhadap sektor lain seperti transportasi, kuliner, dan kerajinan. Kita sekarang ini ada di program studi seni kuliner, otomatis masuk ke bagian dari ekonomi. Ya kan, contohnya adalah kalau kita sudah bekerja nanti, kalian sudah lulus dari Politeknik Pariwisata Palembang ini, kalian ternyata sudah punya talenta atau sudah punya kemampuan lah, skill untuk masak, ya kan, untuk masak makanan-makanan yang kira-kira ada di daerah tersebut, gitu kan. Kan ini kan ada dari beberapa daerah ya, ada yang dari mana, ada yang dari mana. Mungkin pulanglah ke kampung halamannya masing-masing. Dan di situ ada objek wisata yang bisa kalian kembangkan. Kita sebagai dari seni kuliner itu pengen membuka lapangan pekerjaan kan, dengan kemampuan kita, dengan skill kita, yaitu menciptakan menu-menu masakan yang baru. Nah, masuklah dia ke bagian yang perspektif ekonomi. Kita bisa membuka lapangan kerja. Karena apa? Kalau kalian kita buka restoran, masa iya kita yang masak, kita yang bersihin, ya kan? Pasti kita butuh orang lain, ya kan Hatsi ya, butuh orang lain untuk ada yang masak, ada yang lain-lain lah, pokoknya seperti itu. Sehingga orang-orang yang selama ini mungkin jobless atau tidak memiliki pekerjaan, memiliki semangat baru lagi, akhirnya saya kerja lagi nih, ya kan, akhirnya saya punya pekerjaan lagi nih, katanya gitu. Karena kita sudah membuka lapangan pekerjaan untuk orang-orang yang selama ini tidak bekerja, ya kan. Lalu yang kedua ada perspektif sosial budaya, memperkuat identitas budaya. Ya kan, ketika kita memperkuat identitas budaya kita di Palembang, bagaimana caranya identitas Palembang tidak hilang? Karena di sini kita bisa lihat ada menimbulkan komodifikasi budaya atau perubahan sosial masyarakat lokal. Ingat, banyak sekali orang-orang yang lupa, istilahnya apa ya, lupa diri kalau kita bilang. Kenapa saya bilang lupa diri? Karena dia sudah terkontaminasi dengan luar. Jangankan kita yang ada di luar negeri ya, anggaplah kita dari asli orang Palembang terus kita pergi ke Bali, terkontaminasi dengan orang-orang Bali atau mungkin bule-bule yang ada di Bali, ya kan? Karena biasanya kalau bule biasa dengan menggunakan, mohon maaf, pakaian-pakaian yang mini. Gitu, akhirnya pulang ke Palembang karena kebiasaannya dia akhirnya pakai pakaian-pakaian mininya, ya kan? Akan jadi cibiran orang-orang, ya kan, itu yang tidak boleh. Makanya itu harus benar-benar kita pahami ya, jangan sampai penyimpangan terjadi, oke? Lalu yang ketiga ada perspektif lingkungan. Pariwisata dapat mendukung konservasi tetapi juga menyebabkan kerusakan lingkungan jika tidak dikelola dengan baik. Ya, ingat ya, itu bisa merusak lingkungan kita. Ingat, pariwisata yang kita nikmati saat ini itu harus dinikmati juga oleh anak-anak kita, cucu-cucu kita, bahkan keturunan kita sampai yang keberapa ke bawahnya, ya kan? Itu harus kita yang jaga. Kalau kita nggak jaga, hancur semuanya. Dan kalau alam sudah rusak, dia sulit untuk diperbaiki lagi, ya kan? Nah, selanjutnya ada perspektif politik, digunakan sebagai alat diplomasi, public diplomacy atau pembangunan citra bangsa di mata internasional, ya kan? Kita ngikutin konferensi acara-acara internasional yang besar yang diadakan di Indonesia, sehingga Indonesia ini akan dikenal oleh banyak orang luar, ya kan? Kita saat ini kayak ada Piala Dunia dan lain sebagainya misalnya. Kalau seandainya Piala Dunia itu jadi tuan rumahnya adalah Indonesia, maka Indonesia akan terkenal, kan begitu ya? Nah, lanjut yang terakhir adalah manajemen dan pemasaran. Fokus pada kualitas layanan, branding destinasi, dan pengembangan produk pariwisata yang kompetitif. Ya, ini adalah 5 perspektif pariwisata yang harus kita kuatkan, ya kan? Ini berkesinambungan, nggak boleh saya cuma pengen ekonominya aja Bu, nggak boleh. Ya, semua harus saling berkaitan, berkesinambungan. Oke, lanjut. Nah, tadi yang saya katakan ini ada komponen 4A. Kita bisa lihat di sini adalah atraksi atau daya tarik di Pulau Padar di Labuan Bajo.
kita bisa ngelihat sendiri. Tanpa kita ke sana kita bisa merasakan indahnya alamnya. Ya kan? Tanpa kita ke sana. Dengan melihat gambar yang ada pada gambar pertama ini, kalian bisa ngerasain nggak apa yang akan kita lakukan di sana? Ya kan? Hal yang pertama dilakukan apa kalau perempuan? Foto. Ya kan? Daya tariknya, wah ini cantik buat saya masukin ke Instagram. Instagramable ya kan kalau anak-anak zaman sekarang. Lalu lanjut kedua, ada tari tradisional kecak di Bali. Ini adalah budaya yang tidak akan hilang dari Bali. Tapi ini salah satu daya tarik yang sangat-sangat diminati oleh orang luar. Orang luar negeri itu tertarik sekali dengan ini. Ya kan? Bahkan banyak orang-orang dari luar negeri sana datang ke Bali hanya ingin merasakan bagaimana melihat langsung tari kecak tersebut. Ya kan? Lalu yang ketiga di sini ada Museum Nasional Indonesia. Nah, di dalam museum ini tersimpan banyak sekali sejarah-sejarah yang ada di Indonesia. Ya kan? Yang tidak boleh kita lupakan. Ya kan? Nah, ini adalah atraksi atau daya tarik. Kita lanjut, ini ada accessibility jalan transportasi termasuk salah satunya dan stasiun bus ataupun terminal ataupun apalagi pelabuhan dan lain sebagainya ya. Itu adalah hal-hal yang berhubungan dengan perjalanan kita agar perjalanan kita bisa nikmat dan lancar, ya kan? Kita lanjut lagi, ada amenity atau apa itu amenity tadi? Fasilitas ya, ada hotel, ada restoran, ada toilet umum dan lain-lain. Ya, lanjut. Di sini ada komponen yang terakhir adalah ancillary service, pos keamanan, bank atau ATM yang kita butuhkan pada saat kita melakukan perjalanan. Dan yang terakhir ada Tourism Information Center. Ini paling penting karena tourism atau TIC, Tourism Information Center itu atau TIC itu adalah salah satu wadah orang asing. Orang asing bukan berarti orang luar negeri aja ya, tapi orang yang belum pernah ke sana untuk bertanya apa yang harus kita lakukan di sana, apa yang tidak boleh kita lakukan di sana. Ya, oke. Saya akan memberikan waktu ya kurang lebih 15 menit kita untuk diskusi ya dari 4 hal tersebut. Ini tadi yang komponen 4A-nya. Oke. Ada berapa di situ? Pilihan destinasinya? Ada 4. Oke, ya, dia lagi mikir nih. Kalian kira-kira mau milih yang mana nih? Ya. Nah, maksudnya di sini adalah kita diskusi ya kan saling diskusi. Siapa yang mau milih mana silahkan. 15 menit saya tunggu untuk kalian cari tentang studi kasusnya. Jadi apa atraksinya, bagaimana aksesnya, bagaimana fasilitasnya dan bagaimana pelayanan publiknya. Oke, waktu 15 menit cukup? Cukup ya? Oke, baik. Saya kasih waktu 15 menit untuk menyelesaikannya. Kerja sendiri-sendiri nanti kita akan diskusi, oke? Ya, nanti 15 menit kemudian kita akan ketemu lagi. Baik, tadi kita sudah sempat bahas ya, tadi sempat mencari-cari apa dari 4 komponen tadi. Oke, kita sekarang bahas tentang yang pertama adalah Danau Toba yang ada di Sumatera Utara. Ya, kita fokus ke Danau Toba dulu ya. Oke, di sini ada 4 aspeknya. Yang pertama adalah apa? Attraction atau daya tarik ya. Ayo fokus ya. Oke, daya tarik. Siapa yang bisa memberikan jawabannya? Oke, saya silakan. Jadi di Danau Toba sendiri itu memang daya tariknya itu Bu, dia jadi kekuatan utama di situ Bu. Karena dia menawarkan ada kombinasi wisata alam, juga ada budaya yang sangat unik Bu di sana. Sehingga dia mampu menarik wisatawan ya dari domestik maupun luar Bu, seperti itu. Oke, ya tepuk tangan buat saya dulu. Ya jadi itu ya, karena kita tahu Danau Toba itu adalah salah satu danau terbesar ya. Oke, lanjut untuk di accessibility-nya. Siapa yang bisa menjelaskan? Saya, Bu. Yemina, silakan. Mungkin untuk accessibility di Danau Toba sendiri udah semakin baik ya dari beberapa tahun yang lalu. Namun memang pemerataan kualitas jalan transportasi menuju ke sana mungkin harus menjadi tantangan karena kan jalan ke sana tuh di Kaligunga kan banyak berkelok-kelok gitu ya. Iya. Itu aja sih. Itu saja ya. Oke, tepuk tangan dong buat Yemina. Lalu lanjut yang ketiga, amenity.
Silakan Hatsi. Untuk amenities di Danau Toba sendiri, khususnya di kawasan utama di Parapat dan Pulau Samosir itu sudah cukup Bu, seperti hotel, restoran, toilet umum, parkiran, dan pusat olahraga itu udah ada. Sudah ada ya semuanya. Oke Hatsi, tepuk tangan dong buat Hatsi. Yang terakhir ini ancillary. Siapa? Sisil, silakan Sil. Jadi ancillary service di Danau Toba itu sendiri meliputi kerjasama pemerintah, masyarakat, dan pelaku usaha yang sangat penting dalam menjaga kebersihan, keamanan, dan pelestarian serta meningkatkan kualitas pelayanan sehingga pengembangan Danau Toba itu dapat berlangsung secara berkelanjutan. Iya, tepuk tangan dong. Ya. Tapi untuk di Danau Toba sendiri dia masih terdapat sampah di beberapa titik kawasan wisata yang masih menjadi tantangan, dan juga masih adanya keterbatasan dalam menemukan makanan yang halal di situ, Bu. Oke, berarti ada isu. Ya kan, ada fenomena yang terjadi di Danau Toba. Ya kan, tadi yang pertama itu berarti masih ditemukannya banyak sampah ya Anggi ya. Yang kedua adalah sulitnya menemukan makanan yang halal. Oke, dari teman-teman di sini ada nggak yang bisa ngasih solusi, mungkin bisa kita jadikan satu solusi, apa itu? Ayo, ada yang bisa bantu saya? Mas Ayu silakan. Untuk kebersihan itu sendiri, dari solusinya kita bisa memperkuat pengelolaan kebersihan dan serta pelestarian lingkungannya, Bu. Oke, pelestarian lingkungan ya. Lalu tadi yang kedua itu tentang makanan halalnya. Ada yang bisa? Saya Ibu. Oh, Anissa silakan. Mungkin bisa menambah sertakan menyediakan informasi atau penanda yang jelas mengenai status kehalalan makanan di sekitar tersebut. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Ya, jadi dengan waktu yang 15 menit kalian bisa menguasai itu cukup keren ya. Berarti saya anggap kalian sudah expert di bidang pariwisata. Tepuk tangan dong buat kita semua. Ya, lalu di sini ada berapa lagi tadi? Ada Labuan Bajo, ada Candi Prambanan, ada Museum Al-Quran terbesar yang ada di Palembang. Bahkan kalau saya baca tadi itu adalah museum terbesar di dunia ya. 3 destinasi ini yang akan jadi tugas kita. Ya, saya pengen itu lebih luas lagi ya, dibahas lagi. Mungkin bisa bikin per kelompok, satu kelompok mungkin boleh 3 atau 4 orang. Nanti dibahas, dibikin dalam bentuk makalah, akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Ya, cukup jelas semuanya? Oke, sebelum saya akhiri pertemuan kita, ada yang ingin bertanya atau bagaimana? Cukup? Cukup ya? Baik, kalau sudah cukup, kita ucapkan syukur. Alhamdulillah ya. Terima kasih untuk teman-teman semuanya, adik-adik saya semuanya untuk waktunya. Sekali lagi pertemuan kita ini direkam dan akan menjadi salah satu bahan saya untuk sertifikasi kedosen saya. Ya, terima kasih. Selamat siang semuanya. Selamat beraktivitas. Tepuk tangan. Demikian video micro teaching pada mata kuliah Pengetahuan Pariwisata dan Hospitality. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih telah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.